Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Sepanjang perjalanan awal Baraka Sencho untuk menuju cita-citanya menjadi seorang raja bajak laut, telah melewati banyak rintangan guys, tak terkecuali musuh yang menghadang. Nah, sejauh ini One Piece itu emang kayaknya sih masih belum mendekati akhir lah ya. Tapi bukan berarti nggak ada sebuah clue yang nampaknya sedikit memberitahu kita nih bahwa bisa aja mereka yang menjadi musuh pamungkas Luffy di masa mendatang. Jadi ya siapa ajakah mereka yang bisa atau kemungkinan menjadi musuh yang mengancam Luffy di kelanjutan ceritanya? Ya udah langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Pertama, sosok yang paling memungkinkan untuk menjadi musuh pamungkas dari Monkey D. Luffy berasal dari bajak laut yang juga menyandang nama D. Dia adalah Marshall D. Teach, atau orang yang lebih akrab kita sebut sebagai Kurohige. Dari awal kemunculannya aja, hawa seorang antagonis tuh emang begitu melekat dimiliki oleh Kurohige ini guys. Banyak para fans juga menyadari bahwa justru kehadiran Kurohige yang malahan benar-benar menggambarkan sosok bajak laut yang asli. Kejam, bengis, licik, ambisius, hingga melegalkan cara apapun demi mewujudkan tujuannya. Kita ambil contoh aja lah beberapa tindakan gila Kurohige yang berpengaruh besar dalam perjalanan cerita ini guys. Misalnya saat pertama kali dirinya berulah terhadap bajak laut Shirohige. Harusnya kan sebagai salah satu anak dari Oyaji ya, dia tuh nggak boleh melukai sesama keluarga. Namun hal gila tuh justru dia lakukan. Kurohige malah membunuh ketua divisi lain demi mengambil buah iblis yang telah menjadi incarannya sejak lama, yaitu Yami Yami no Mi. Yang mana Death merupakan komandan divisi keempat yang harus menjadi korbannya. Belum cukup sampai di situ aja, dia tuh juga kabur dan sempat dicari oleh Ace yang ketika itu berstatus sebagai komandan divisi kedua. Sayang, nasib Ace itu kurang baik dan dia malah dijebloskan di penjara. Itulah yang menjadi awal malapetaka bagi kita para fans, juga Luffy guys. Karena berkat diserahkannya Ace ini, perang Marineford itu bisa terjadi. Seolah sudah merencanakan dan tahu apa yang akan dilakukan. Kurohige malah menambah suram suasana dengan mengacau Impel Down demi mendapat kru-kru terbaik. Untuk selanjutnya, dia ikut meramaikan perang di Marineford, mencuri kekuatan Shirohige, dan kabur. Hingga nggak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menerima gelar Yonko guys. Semua tindakan tadi tuh seolah menandakan betapa membahayakannya Kurohige nanti. Bukan nggak mungkin kalau Kurohige itu begitu mendambakan One Piece juga. Permainan adu domba maupun akal liciknya nih bisa dia gunakan kembali demi menjegal Luffy dan kawan-kawan. Saat ini kita emang belum tahu pasti apa tujuan Kurohige, tapi pastinya akan ada berdampak besar lah terhadap dunia guys. Mengingat dia itu pasti punya rencana yang gak kalah lebih gila lagi ke depannya ya kan. Maka dari itu nih, menghentikan Kurohige bisa aja menjadi akhir yang dilakoni Luffy demi mencapai tujuannya. Situasinya akan menjadi lebih seru lagi mengingat buah iblis dari Kurohige juga menyimpan banyak misteri yang membuat kita tuh bingung setengah mati soal gimana dia bisa melahap kekuatan buah iblis orang lain. Belum lagi hawa gelap layaknya bayangan guys. Udah memberikan kesan berseberangan lah dengan nuansa Luffy yang membawa hawa cerah dan hangat dengan tingkah polos serta lawaknya gitu ya kan. Melihat pertarungan dua orang yang punya banyak persepsi terus ditambah dendam yang dimiliki Luffy, tentu akan menjadi hal yang menarik untuk dinanti-nanti. Oke, kandidat selanjutnya guys, ada nama Sakazuki alias yang lebih akrab kalau kita sapa dengan nama Akainu. Tadinya dia kan adalah seorang admiral, tapi sejak pensiunnya Sengoku, kini jabatan dia tuh naik menjadi Fleet Admiral. Meski sempat terjadi pertentangan oleh Aokiji, keduanya itu bertarung secara jantan selama 10 hari untuk kemudian dimenangkan oleh Akainu. Karena itulah Akainu itu terus menjabat sedangkan Aokiji memilih untuk mundur guys. Alasan Akainu bisa menjadi musuh terberat selanjutnya tentu karena dendam mendalam yang dimiliki oleh Luffy kepada orang ini. Ya gimana enggak, sosok yang udah menjadi kakak terbaik di hidupnya harus merenggang nyawa akibat dihajar sama ini orang coy. Kemungkinannya semakin besar guys, mengingat dengan kuasa yang Akainu miliki sekarang, dia bisa membuat berbagai kebijakan yang nantinya bisa mendesak bajak laut topi jerami. Yang membuat makin yakin tentunya prinsip keadilan yang dipegang oleh Akainu itu sendiri. Yang disebut sebagai keadilan absolut, Akainu akan menghukum siapapun yang dianggapnya bersalah atas nama pengadilan tanpa ampun. Apapun latar belakangnya, entah itu bajak laut atau dari angkatan laut itu sendiri, hingga warga sipil akan diadili sebagaimana semestinya.
Nah, dari sudut pandang dia guys, kayaknya sih dia udah gak peduli nih dengan apa yang dilakukan Luffy. Meski bernilai kebaikan, selama status Luffy dan kawan-kawan adalah seorang bajak laut, dan selagi itu juga Akainu akan berusaha menyingkirkan mereka. Termasuk juga tujuan SHP Crew yaitu menuju pulau terakhir, Laut Tail, dan menemukan One Piece. Jika itu berhasil, maka hal ini akan membuka tabir masa lalu yang selalu ditutupi guys. Dan menjadikan hal yang pasti bahwa Akainu beserta pasukan angkatan laut bawahannya nih akan menahan mereka demi mencegah tindakan SHP Crew bertindak lebih jauh. Dan jika saat itu tiba, maka mau nggak mau kesempatan emas Luffy untuk membalaskan dendam kakaknya bisa aja dia lakukan dengan segera guys. Namun jelas bukan hal yang mudah, karena dengan buah iblis Magu-Magu no Mi-nya nih, Akainu berada di jajaran orang-orang ya yang sangat kuat. Logia yang dia miliki guys, itu punya serangan yang sangat dahsyat. Next, kita masuk ke berikutnya. Ada nama Akagami no Shanks yang juga ikut dalam daftar nama ini. Ya, Shanks bisa dibilang adalah salah satu sosok yang luar biasa penting dalam hidup Luffy, khususnya perihal keputusan Luffy yang ingin menjadi bajak laut. Luffy dan Shanks mulai akrab nih bahkan ketika Luffy masih menginjak usia anak-anak. Luffy sangat tertarik mendengar berbagai hal soal bajak laut, yang membuat dia itu kemudian memutuskan untuk menjadi raja bajak laut. Shanks juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Luffy. Buktinya dia sampai mengorbankan tangan kanannya dan mengatakan itu dia lakukan demi generasi yang akan datang. Dan yang paling memorable tentunya adalah pemberian topi jerami yang menjadi barang berharga bagi Luffy. Meski dengan kemungkinan yang sangat kecil, ya sangat mungkinlah bagi Luffy akan melawan Shanks nantinya. Hal ini terkait nih dengan obsesi masa kecil Luffy. Ya dia memang mengagumi dan mengakui Shanks sebagai sosok panutannya, tapi di sisi lain juga dia dengan tegas mengungkapkan keinginannya nih untuk menjadi bajak laut terhebat dan akan mengalahkan Shanks suatu hari nanti. Ini bisa menjadi pertanda guys bahwa di masa yang akan datang menjadi sangat mungkin bagi Luffy untuk menghadapi Shanks. Salah satu alasannya ya untuk membuktikan sudah sekuat apa Luffy yang pernah menjadi sosok yang dilindungi masa depannya oleh Shanks. Kemudian dari Shanks sendiri, dia juga sering memantau perkembangan Luffy guys. Ketika tahu bounty Luffy dari Mihawk misalnya, dia dengan bangga merayakan hal tersebut dengan minum-minum bersama. Terus waktu Luffy dinobatkan sebagai kaisar kelima, dia pun merasa senang dengan pencapaian Luffy. Dia juga menambahkan bahwa Luffy hampir siap untuk bertemu dengannya. Nah, kata bertemu di sini guys, terlihat punya makna lain. Kalau hanya sekedar melepas rindu semata, kayaknya keduanya tuh bisa dengan mudah berjumpa guys. Toh juga, Shanks juga bisa aja kan menghampiri Luffy. Tapi karena ada kata hampir siap yang dilontarkan Shanks, itu artinya masih ada sesuatu yang patut ditunggu. Iya kan? Yang menandakan bahwa pertemuan mereka akan menjadi pertemuan yang berbeda. Saling bertempur menjadi ya sangat mungkin. Apalagi Shanks itu masih punya rahasia tersembunyi perihal hubungannya dengan Gorosei guys. Meski belum diketahui secara pasti, bisa aja kan hal itu malah menjadi jalan yang mana membuat Luffy punya alasan nih untuk menghadapi Shanks di masa mendatang. Ya bisa aja kan. Selanjutnya, kalau yang ini udah banyak banget yang memprediksi. Ya bagi aku pribadi memang sangat mungkin terjadi lah ya. Musuh pamungkas atau bahkan yang juga bisa menjadi last boss di akhir cerita nantinya adalah Im Sama beserta Gorosei dari pemerintah dunia. Meski singkat, Arc Reverie itu membuka teka-teki baru guys yang mengundang rasa penasaran banyak fans. Khususnya saat ditunjukkan sosok Im Sama yang membuat para Gorosei itu tunduk kepada dia. Terlebih dia duduk di singgasana yang nampaknya bukan sembarang orang bisa ke sana ya kan. Alhasil di saat yang bersamaan, banyak juga yang meyakini bahwa Im Sama merupakan sosok penguasa sesungguhnya di dunia One Piece. Dia menjadi orang di balik layar segala tindakan pemerintah dunia dan juga menjadi sosok yang bertanggung jawab akan tersimpannya rahasia besar dunia sebagai orang yang dipilih untuk mengembang tugas tersebut guys. Artinya dia kan bukan orang yang sembarangan, pasti menyimpan kekuatan yang belum bisa dibayangkan lah. Yang merepotkan adalah pengaruhnya nih terhadap dunia yang bisa dibilang saat ini tuh masih di genggamannya guys. Belum lagi para Gorosei itu kan diduga menyimpan kekuatan guys. Dengan angkatan laut sebagai bagian militer mereka, melihat bagaimana pemerintah dunia menjaga mati-matian rahasia dunia, mereka akan menghabisi siapapun yang dekat dengan hal tersebut. Tak terkecuali Luffy dan kawan-kawan. Terlebih poster Luffy menjadi salah satu yang disobek oleh Im Sama nih dengan pisau. Itu jadi kode banget ya kan? Semisal nantinya Im Sama juga akan membuat rencana untuk mencegah Luffy menghalau kekuasaannya. Banyak yang menduga guys kalau pertarungan besar akan terjadi dengan Im Sama, Gorosei, dan bagian dari pemerintah dunia lainnya. Semisal itu benar terjadi, apa yang terjadi di Marineford bisa terulang dengan versi yang lebih dahsyat lagi. Siapkah kita untuk ini? Gue sih enggak. Gue harus siapin mental sih yang pasti.
Oke, tapi sebelum kita tutup konten ini, kita berikan lagi nih sedikit clue soal musuh potensial Luffy yang bisa jadi muncul di akhir cerita, guys. Jadi, pada tahun 2007 nih, untuk merayakan ulang tahun ke-10 One Piece, terdapat sebuah rangkaian berbagai informasi tulisan tangan dari Eiichiro Oda, guys, yang membagikan hal-hal sepele di balik layar. Nah, salah satunya adalah perihal bajak laut dengan penutup mata. Jadi di situ, Oda Sensei itu menyampaikan jika di akhir cerita dia akan memunculkan karakter bajak laut dengan penutup mata. Ini unik banget sih. Mengingat semisal kita perhatikan dengan detail, nggak pernah ada ya kan bajak laut dengan penutup mata. Padahal itu salah satu hal yang ikonik dari bajak laut. Nah, kemunculan tokoh dengan penutup mata ini akan menarik, guys, ditunggu kiprahnya. Apakah dia berpihak kepada Luffy atau malah sebaliknya? Oda Sensei itu menyiapkan dia sebagai musuh terkuat, guys. Wah, kita nantikan aja lah ya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.